Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dwi Fujanti dari absen 30, kelas 12 MIPA 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel zat terlarutnya. Sebelum masuk ke materi sifat koligatif larutan, kita akan membahas materi mengenai satuan konsentrasi terlebih dahulu. Yang pertama ada persen massa. Persen massa menyatakan jumlah gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Rumusnya adalah massa zat terlarut per massa larutan dikali 100%. Yang kedua adalah fraksi mol yang dilambangkan dengan huruf X. Fraksi mol menyatakan perbandingan mol suatu zat terhadap mol total dalam larutan. Mol terlarut yang disimbolkan dengan ST, rumusnya adalah NT per NT tambah NP. Untuk fraksi mol pelarut, rumusnya adalah NP per NT tambah NP, di mana NT itu adalah mol terlarut dan NP adalah mol pelarut. Dan fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut hasilnya adalah sama dengan 1. Yang ketiga adalah molaritas yang dilambangkan dengan huruf M besar. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Untuk mencari molaritas, bisa menggunakan rumus mol per volume larutan, atau juga bisa menggunakan rumus massa zat terlarut per mR zat terlarut dikali 1000 per volume larutan. Jika satuan volume larutan yang digunakan adalah liter, maka menggunakan rumus pertama. Tetapi, jika satuan volume larutan yang digunakan adalah mililiter, maka menggunakan rumus yang kedua. Yang keempat, ada molalitas yang dilambangkan dengan huruf M kecil. Molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Untuk mencari molalitas, rumus yang digunakan adalah mol per massa zat pelarut, atau juga bisa menggunakan rumus massa zat terlarut per mR zat terlarut dikali 1000 per massa zat pelarut. Kalau misalnya satuan massa pelarutnya dalam bentuk kilogram, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang pertama. Tetapi kalau misalnya satuan massa pelarutnya dalam bentuk gram, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan yang pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh yang dilambangkan dengan delta P. Penurunan tekanan uap jenuh adalah fenomena di mana tekanan uap suatu zat cair pada suhu tertentu menjadi lebih rendah ketika terdapat zat terlarut di dalamnya. Rumus untuk mencari P adalah P0 dikali XP, di mana P itu adalah tekanan uap larutan, P0 itu adalah tekanan uap pelarut, dan XP itu adalah fraksi mol pelarut. Sedangkan rumus untuk mencari penurunan tekanan uap jenuh yaitu delta P sama dengan P0 dikurangi P, atau delta P sama dengan P0 dikali XT, di mana delta P itu adalah penurunan tekanan uap, P0 itu adalah tekanan uap larut, P adalah tekanan uap larutan, dan XT adalah fraksi mol terlarut. Selanjutnya ada contoh soal mengenai penurunan tekanan uap jenuh. Soalnya adalah pada suhu tertentu tekanan uap jenuh air murni adalah 80 mmHg. Jika fraksi mol air dalam suatu larutan urea adalah 0,8, maka penurunan tekanan uap jenuh larutan urea pada suhu tersebut adalah. Untuk menjawab soal, kita identifikasi dahulu apa saja yang diketahui dalam soal. Yang pertama itu ada tekanan uap jenuh air murni adalah 80 mmHg. Berarti P0-nya itu sama dengan 80 mmHg. Kemudian fraksi mol air dalam suatu larutan urea adalah 0,8. Berarti fraksi mol parutnya atau XP-nya itu sama dengan 0,8. Yang ditanyakan di soal adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan urea pada suhu tersebut adalah, berarti yang ditanya di soal ini adalah delta P-nya. Nah, untuk mencari delta P itu, kita akan menggunakan rumus P0 dikali fraksi mol terlarut atau XT. Tetapi di soal itu yang diketahuinya adalah XP bukan XT. Berarti untuk mencari XT, kita itu menggunakan rumus XP tambah XT sama dengan 1. XP-nya kan tadi 0,8, berarti 0,8 ditambah XT itu sama dengan 1, sehingga XT-nya itu adalah 0,2. Setelah kita tahu nilai XT-nya, maka kita tinggal substitusikan saja nilai XT-nya ke rumus delta P. Delta P sama dengan P0 dikali XT. Tadi P0-nya adalah 80 dan XT-nya itu adalah 0,2. Berarti delta P-nya itu sama dengan 80 dikali 0,2 sama dengan 16 mmHg.
Sifat koligatif larutan yang kedua adalah penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TF. Penurunan titik beku adalah penurunan suhu beku karena adanya zat terlarut. Penambahan zat terlarut dalam suatu larutan akan menurunkan titik beku larutan. Titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarut. Rumus untuk mencari penurunan titik beku adalah delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF, di mana TF0 adalah titik beku pelarut murni dengan satuan derajat Celcius, TF adalah titik beku larutan dengan satuan derajat Celcius. Atau bisa juga menggunakan rumus delta TF sama dengan KF dikali M. M di sini adalah molalitas larutan. Nah, apabila rumus molalitas larutannya diuraikan, maka akan mendapat rumus delta TF sama dengan KF dikali massa zat larut per MR zat larut dikali 1000 per massa zat pelarut, di mana KF itu adalah tetapan penurunan titik beku molal dengan satuan derajat Celcius per M. Contoh soal penurunan titik beku adalah sebanyak 45 gram glukosa dengan MR sama dengan 180 dilarutkan ke dalam 50 gram air. Jika KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per M, maka larutan yang terbentuk akan membeku pada suhu. Di soal, glukosa berperan sebagai zat terlarut dan air berperan sebagai zat pelarut. Maka, massa zat terlarutnya adalah 45 gram dan massa zat pelarutnya adalah 50 gram. Kemudian diketahui kalau misalnya MR glukosa berarti MR terlarutnya itu adalah 180 dan KF airnya itu adalah 1,86 derajat Celcius per M. Yang ditanyakan dalam soal adalah larutan yang terbentuk akan membeku pada suhu, berarti yang ditanya itu adalah TF-nya. Untuk menjawab soal tersebut, kita mencari tahu dulu berapa nilai penurunan titik bekunya menggunakan rumus KF dikali massa terlarut per MR terlarut dikali 1000 per massa pelarut. Tinggal masukkan saja nilainya, nanti didapatkan 1,86 dikali 45 per 180 dikali 1000 per 50 sama dengan 0,093 derajat Celcius. Kemudian, untuk mencari nilai TF-nya itu menggunakan rumus delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Delta TF-nya itu adalah 0,093 derajat Celcius. TF0-nya itu adalah 0 derajat. Kenapa bisa? Karena TF0 itu kan titik beku pelarut ya. Nah, titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, sehingga untuk mencari nilai TF-nya itu sama dengan 0 dikurangi 0,093. Nilai TF-nya itu adalah negatif 0,093 derajat Celcius. Selanjutnya ada sifat koligatif larutan yang ketiga, yaitu kenaikan titik didih yang disimbolkan dengan delta TB. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan udara luar. Kenaikan titik didih larutan terjadi karena penambahan zat larut mengurangi tekanan uap larut sehingga diperlukan suhu yang lebih tinggi untuk mencapai tekanan uap yang sama seperti pelarut murni. Titik didih larutan lebih tinggi dibanding titik didih pelarut. Rumus untuk mencari kenaikan titik didih adalah delta TB sama dengan TB dikurangi TB0, di mana TB itu adalah titik didih larutan satuannya derajat Celcius, TB0 itu adalah titik didih pelarut murni satuannya derajat Celcius, atau juga bisa menggunakan delta TB sama dengan KB dikali M, di mana kalau misalnya molalitas larutannya itu diuraikan kembali rumusnya, maka akan didapatkan rumus delta TB sama dengan KB dikali massa zat larut per MR zat larut dikali 1000 per massa zat pelarut. Contoh soal tentang kenaikan titik didih adalah pada industri sirup, kekentalan diperiksa dengan mengukur titik didihnya. Hitunglah titik didih sirup yang mengandung 60 gram pentosai memiliki MR sama dengan 150 dan 40 gram air di mana KB airnya itu sama dengan 0,5. Di soal, pentosa adalah sebagai zat larut dan sirup adalah sebagai zat pelarut. Maka diketahui massa zat larutnya adalah 60 gram, massa zat pelarutnya adalah 40 gram, MR zat larutnya adalah 150, dan KB airnya adalah 0,5. Ditanyakannya, titik didih sirup berarti TB-nya itu berapa? Untuk menjawab soal, terlebih dahulu kita mencari nilai delta TB-nya dulu menggunakan rumus KB dikali massa terlarut per MR terlarut dikali 1000 per massa pelarut, sama dengan 0,5 dikali 60 per 150 dikali 1000 per 40, sama dengan 0,5 dikali 10, sehingga delta TB-nya adalah 5 derajat Celcius. Untuk mencari nilai TB, kita menggunakan rumus delta TB sama dengan TB dikurangi TB0. TB-nya pindah ruas, sehingga TB sama dengan delta TB ditambah TB0. Delta TB-nya adalah 5 derajat Celcius dan TB0-nya itu adalah 100 derajat Celcius. Berarti 5 ditambah 100 itu sama dengan 105 derajat Celcius. Sehingga titik didih sirupnya itu adalah 105 derajat Celcius. Sifat koligatif larutan yang terakhir adalah tekanan osmotik larutan. Tekanan osmotik adalah besarnya tekanan yang harus diberikan kepada suatu larutan untuk mencegah mengalirnya partikel pelarut ke dalam larutan yang lebih pekat.
Rumus yang digunakan untuk mencari tekanan osmotik larutan adalah M dikali R dikali T, di mana M itu adalah molaritas, R-nya itu adalah konstanta gas, dengan ketetapannya itu 0,082 LATM per Kelvin mol, dan T-nya itu adalah suhu dengan satuan Kelvin. Apabila rumus molaritasnya diuraikan, maka akan didapat rumus tekanan osmotiknya itu sama dengan massa zat terlarut per ml zat terlarut dikali 1000 per volume dikali R dikali T. Contoh soalnya, tekanan osmotik sukrosa dengan MR 342 yang dibuat dengan melarutkan 85,5 gram sukrosa dalam 250 ml air pada suhu 27 derajat Celcius adalah. Di soal diketahui bahwa massa zat larutnya adalah 85,5 gram, volumenya adalah 250 ml, MR-nya 342, dan suhunya adalah 27 derajat Celcius. Tetapi karena satuan yang digunakan suhunya itu adalah Kelvin, maka kita konversikan 27 derajat Celcius ke Kelvin, yaitu dengan ditambah 273, sehingga 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Yang ditanyakan di soal adalah berapa tekanan osmotiknya. Untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan rumus M dikali R dikali T, di mana jika rumus M-nya diuraikan, maka rumus tekanan osmotiknya itu sama dengan massa zat terlarut per MR dikali 1000 per V dikali R dikali T, sama dengan 85,5 per 342 dikali 1000 per 250 dikali 0,082 dikali 300. 0,082 ini merupakan suatu ketetapan ya, jadi tidak bisa diubah-ubah. Sehingga didapatkan nilai tekanan osmotiknya sama dengan 24,6 atm. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai sifat koligatif larutan elektrolit. Yang membedakan larutan elektrolit dengan non-elektrolit, kalau misalnya non-elektrolit itu tidak menghasilkan ion, sedangkan larutan elektrolit menghasilkan ion. Sebelum ke rumus-rumus, kita akan membahas sedikit mengenai faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff adalah nilai yang memengaruhi konsentrasi larutan akibat pengionan zat yang bersifat elektrolit. Faktor Van Hoff dilambangkan dengan huruf I. Rumusnya adalah 1 ditambah N-1 dikali alfa, di mana N-nya itu adalah jumlah ion dan alfanya itu adalah derajat ionisasi. Selanjutnya ada rumus sifat koligatif larutan elektrolit. Sebenarnya rumus antara sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan larutan elektrolit itu sama saja. Pembedanya kalau misalnya di larutan elektrolit ini dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya atau nilai I-nya, tetapi kalau misalnya di larutan non-elektrolit itu tidak dikalikan dengan I. Selanjutnya ada contoh soal sifat koligatif larutan elektrolit. Soalnya adalah jika NaOH sebanyak 1,6 gram dilarutkan dalam air 500 gram, tentukan kenaikan titik didih larutan jika diketahui Kb air sama dengan 0,52, ARNA sama dengan 23, ARO sama dengan 16, dan ARH sama dengan 1. Larutan NaOH akan terurai menjadi Na plus ditambah OH-, sehingga jumlah ionnya itu ada dua, yaitu Na plus dan OH-. Maka faktor Van Hoff-nya atau nilai I-nya itu sama dengan 1 ditambah N-1 dikali derajat ionisasi, sama dengan 1 ditambah 2 dikurangi 1 dikali 1. Kenapa 1? Karena NaOH ini termasuk ke dalam elektrolit kuat, sehingga derajat ionisasinya itu sama dengan 1, sehingga didapatkan nilai faktor Van Hoff-nya itu atau nilai I-nya itu sama dengan 2. Untuk mencari mRNaOH, kita tinggal menjumlahkan ARNA ditambah ARO ditambah ARH sama dengan 23 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan 40. Sehingga diketahui massa zat larutnya sama dengan 1,6 gram, massa zat larutnya sama dengan 500 gram, MR-nya sama dengan 40, KB-nya sama dengan 0,52, dan I-nya sama dengan 2. Yang ditanyakan di soal adalah tentukan kenaikan titik didihnya atau delta TB-nya. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus delta TB sama dengan KB dikali molaritas dikali I, sama dengan KB dikali massa zat terlarut per MR dikali 1000 per massa zat pelarut dikali I, sama dengan 1,6 per 40 dikali 1000 per 500 dikali 0,52 dikali 2 sama dengan 0,0832 derajat Celcius. Jadi, kenaikan titik didihnya adalah 0,0832 derajat Celcius. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.